Ya, kembali lagi ke puzzle di acara Puzzle Insight di setiap hari Kamis. Kalau nggak jam 4 sore, jam 7 malam, cekin terus aja Instagram Puzzle. Kembali dengan topik-topik menarik yang pada malam hari ini kita bakal bahas soal soto. Tapi bukan soto ayam. Bukan soto babat, bukan soto ya apalah itu, tapi ada kepanjangannya yaitu Stop Overthinking. Oke? Gitu ya teman-teman, jangan lupa kita bahas soal overthinking malam ini. Tapi kita bukan mau beroverthinking bersama-sama, kita mau cari cara untuk stop dari overthinking ini. Karena denger cerita dari teman-teman nih, keresahan teman-teman, terutama mulai dari new normal ini, dari this pandemic ini, kayak bener-bener banyak waktu yang tadinya mungkin kita bisa lebih sibuk di outdoor ya, jadi banyak merenung di rumah, dan gak semua teman-teman terbiasa untuk merenung kayak gitu, yang gelisah jadinya mikirin macem-macem. Apalagi teman-teman yang masih sekolah, kayak aduh masa depan aku gimana ya, aduh kalau pandemi ini gak berakhir ini gimana ya. Halo Ciara_Della07, ada Melinda_Haryanto, halo, selamat bergabung. Nah, tanpa berlama-lama, kita bakal kita bakal ngobrol-ngobrol. Teman-teman jadi aktif aja nih di komen ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyain, nanti bukan aku yang jawab. Nanti kita punya pembicara yang keren banget, yang udah berkecimpung di dunia training itu sejak tahun 2006. Berarti udah kurang lebih tuh 15 tahun, luar biasa konsistennya. Dan kita mau langsung kenalan aja, langsung ngobrol aja sama pembicara yang keren ini. Gimana nih? Kita ajak join, udah ada di sini. Sudah kekirim. Selamat malam, Kak Desti. Selamat malam, Kak Gunawan. Yeay. Kak. Udah makan soto apa, Kak, malam ini? Hari ini aku belum makan soto. Oh, belum makan soto. Gitu, tapi Kak, malam hari ini kita bukan mau ngomongin soto ayam, jenis-jenis soto gitu ya, Kak ya? Iya. Hari ini kita mau ngomong gimana caranya untuk stop nih dari overthinking yang apalagi teman-teman yang senang berselancar di sosial media, makin ngelihat kebahagiaan teman-temannya atau pencapaian teman-temannya, makin lah itu overthinking ya. Ya. Nih, sebelum lanjut teman-teman, aku mau nyapa lagi teman-teman yang masih bergabung, terima kasih. Dan udah bersama pembicara kece kita, Kak Gunawan. Aku lupa memperkenalkan diri aku. Waduh, ayo Kak Desti. Kalian kenalan kita ya, Ko ya. Namaku Desti. Ya. Aku sekarang masih lagi skripsian. Aku mahasiswa hukum. Kalau Ko Gunawan ini ya psikologi ya. Yes, betul. Oke deh. Gimana kok seharian ini padat kok? Atau WFH? Lumayan, bersyukur. Produktif. Kita tidak suka dengan kesibukan, tapi kita suka dengan produktivitas. Mantap. Jadi bukan menang sibuknya doang ya kok ya, yang penting produktif. Betul. Mantap. Betul. Oke, kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Dari Ko Gunawan sendiri, sorry, ntar dulu. Nyamannya dipanggil Koko atau Kakak atau apa nih? Om, jangan. Dipanggil Koko aja gak apa-apa ya. Koko aja, oke. Yes. Jadi aku panggil Ko Gunawan ya. Yap. Oke. Ko Gunawan pernah nggak overthinking kok? Nah, ketika ditanya begini, mari kita samakan definisinya dulu ya. Nah, Kak Desti, overthinking yang kita bicarakan di sini tuh definisinya apa ya? Kalau aku sih, kalau buat aku tuh overthinking tuh kayak yang mikirin apa ya? Semuanya dipikirin gitu, semuanya kayak
semua dalam arti hal yang bisa kita handle maupun yang nggak bisa kita handle. Hal-hal yang udah waktunya maupun yang belum waktunya gitu loh. Kalau aku sih nangkapnya gitu. Ya, oke. Nggak apa-apa, jangan takut dengan jawabannya. Nah, Gimana kok? Udah overthinking ya. Atau ada definisi overthinking lain nih kok? Enggak apa-apa, benar kan? Dari katanya itu over and thinking gitu ya. Jadi memang kita berpikir yang berlebihan. Sampai kadang hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang mungkin tidak perlu kita pikirkan saat ini, tapi terpikirkan, begitu ya. Karena tadi menarik di pembukaan ketika Kak Desti mengatakan bahwa, apalagi ngelihat pencapaian teman-teman dan sebagainya. Nah, itu tadi saya langsung tersentil tuh. Is it overthinking atau jealous ya sebenarnya ya? Atau dari jealous akhirnya jadi overthinking gitu kan? Akhirnya jadi sedih dan sebagainya. Dan ketika dikasih tema ini, saya tuh sempat berpikir gitu ya, kenapa overthinking harus di-stop begitu ya? Bukankah justru sebenarnya baik ketika kita bisa memikirkan hal-hal yang nggak kepikiran, hal-hal yang sedetail-detailnya kan sebenarnya ada baiknya juga kita pikirkan. Nah, akan menjadi buruk ketika apa gitu ya. Itu nanti mungkin kita bisa bahas gitu ya Kak ya. Tapi kalau ditanya lagi tadi, pernah overthinking atau enggak, based on your definition ya Kak, itu pasti jawabannya pernah. Ya, saya pernah memikirkan hal-hal yang belum terjadi, memikirkan hal-hal yang akhirnya membuat gelisah, begitu ya. Nah, itu pernah. Seperti baju Kak Desti hari ini ya, hitam dan putih kayak papan catur ya. Jadi semua dipikirin langkahnya sebelum kita jalan ya. Oke, ya benar. Jadi ada step by step-nya. Jadi kayak mungkin jadi beda tipis ya kok ya antara, maksudnya kita ya emang thinking karena emang mau nentuin goals kita gitu, emang berproses untuk mencapai goals kita, mikirin masa depan kita ya secara emang harus dipikirin gitu, sama yang pikiran-pikiran yang jadinya cuma jadi racun gitu ya kok ya, malah bikin kita makin mager atau makin kita kayak hopeless, kayak aduh kayaknya susah banget, aduh kayaknya nggak bisa, kayaknya mustahil nih gitu ya. Iya, betul. Ko Gunawan mungkin ada sharing nggak soal tadi kan kita udah ngomongin kalau dari aku definisi overthinking yang kayak gitu, mungkin dari sharingnya Koko tuh overthinking yang selama ini Koko artikan tuh kayak gimana, dan mungkin ada pengalaman yang mau dibagikan. Silahkan. Yes. Oke, siap. Thank you. Nah, ketika kita bicara tentang overthinking, aku tuh selalu ingat sama yang namanya mesin di kendaraan ya, baik itu motor maupun mobil. Kita nggak pernah bisa menghentikan otak kita untuk berpikir, dan memang kita memiliki otak untuk berpikir, gitu ya. Satu-satunya yang kalau kita pakai terus-menerus, dia akan semakin tajam. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh, nggak mau ngafal gitu ya, nanti overthinking, aduh nanti memori gua berkurang ya. Enggak. Justru semakin kita pakai otak ini, semakin kita gunakan otak ini akan semakin bertambah kapasitasnya, sinaps-sinapsnya akan semakin nyambung, dan itu akan semakin baik. Nah, ya, itu satu yang harus kita pahami dulu. Itu yang terjadi sama otak kita. Jadi makanya harus dipakai otaknya. Udah ada kok nggak dipakai, sayang ya. Nah, sesuatu yang kita pakai tapi nggak pernah habis, justru semakin tajam dan semakin bermanfaat adalah ketika kita memakai otak kita. Nah, itu satu gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita bilang ini menjadi over, nah tadi saya balik nih ke analogi kendaraan. Sama seperti kita udah nyalain mesin mobilnya, kita udah nyalain mesin motornya, kita gas-gas udah panas tapi nggak jalan-jalan. Nah, jadi nggak bermanfaat kan? Mesinnya panas, bensinnya lama-lama habis begitu ya, karena kita gas-gas terus, kita nggak matiin seharian tapi nggak jalan, jadi nggak bermanfaat. Nah, sehingga ketika kita kembali ke definisi overthinking, jangan sampai kita nih di kepala udah panas, kita udah mikirnya banyak ini itu, tapi sebenarnya hidup kita tidak bergerak, tidak ada action yang kita ambil. Akhirnya yang kita pikirkan adalah hal-hal yang tidak membangun dan tidak berguna. Nah, ketika dua hal ini tidak membangun dan tidak berguna, mari kita stop hal-hal berpikir seperti itu. Berarti sudah waktunya kita action, bertindak. Nah, ini kurang lebih kalau definisi overthinking dari saya seperti itu. Gimana kalau dari Kak Desti? Ada tambahan atau ada komentar dulu? Oh, so insightful ya. Jadi I get the point, dimana yang pertama bahwa jangan takut buat mikir ya kok ya. Ya bahwa makin
untuk berpikir itu makin besar kapasitasnya dan ya so insightful. Semoga juga insightful untuk teman-teman. Oh ya teman-teman sebelum lanjut, kalau misalnya ada yang udah punya pertanyaan bawaan yang gregetan banget, jadi kita bisa langsung komen aja, langsung diketik gitu, nanti aku bacain langsung dijawab gitu ya. Jadi kita cair aja, nggak usah nanti di akhir sesi tanya jawab. Jadi kalau yang udah punya pertanyaan sekarang, boleh banget langsung ditulis. Ini aku sambil lihat juga. Nah terus tadi kan bahwa jangan takut berpikir. Yang kedua, poin kedua tuh yang nggak kalah kerennya tadi aku nangkep, sesuatu yang kita pikirkan itu berguna dan membangun nggak? Kalau misalnya nggak berguna dan membangun, secepatnya di take out gitu ya kok? Iya, betul. Segera betul. Yes. Yes. Oke. Nah, mungkin dari ya keseharian Koko, kesibukan Koko sebagai trainer, nemuin lah ya cerita-cerita selentingan yang biasanya bikin overthinking nih orang-orang tuh apa aja, dan biasanya tuh yang paling susah di solve tuh kayak gimana sih kok? Kadang kan kita ngebul sendiri. Sebenarnya tuh apa namanya, mungkin how to solve-nya tuh nggak seribet itu gitu. Betul. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman yang masih sekolah memusingkan, aku ke depannya nanti gimana ya, masa depanku gimana ya, nanti aku kerja apa ya, aku jadi apa ya. Untuk ngatasin pemikiran-pemikiran yang kayak gitu, gimana kok? Oke, sip. Baik, thank you. Pertama-tama, Nat, jangan panggil gua Om ya. Oke, ya, halo Sinta Gresiana. Halo juga. Nah, kalau kita ngomongin hal itu betul. Ini tadi kita sudah bahas what-nya, ya. Kalau kita bicara tentang when-nya, kapannya, ini seringkali terjadi overthinking ketika kita menghadapi sesuatu yang satu, itu emosional banget. Nah, biasa orang overthinking itu emosional. Kalau kita bicara di kalangan anak-anak remaja, di kalangan anak-anak sekolah, begitu ya, biasanya tuh tidak jauh-jauh dari percintaan, begitu ya. Aduh, dia tuh suka aku apa enggak ya? Aduh, aku kok digantungin ya? Overthinking. Kalau gua tembak nanti ditolak gimana? Kalau diterima kasih makan apa gitu ya? Wah, overthinking. Semua dipikirin gitu ya. Wah, nanti tapi ini orang tua kayaknya nggak setuju. Aduh, tapi pengen sama yang ini, tapi mau yang itu juga. Aduh, nyamannya sama yang ini. Bingung di antara 3 pilihan. Kayak laku aja gitu ya. Nah, tapi itu yang sering terjadi. Pasti kita akan jadi overthinking ketika itu menyangkut emosional kita. Gitu ya, bener banget kok katanya ya. Yang kedua, seringkali terjadi ketika kita harus mengambil keputusan besar. Dan kita tahu itu berdampak pada hidup kita. Contoh tadi ya, misalnya tadi mau milih jurusan, begitu ya, mau kuliah apa? Karena ya kita harus akui juga, sebanyak-banyaknya, semewah-mewahnya kita hidup, kita juga nggak mau sampai waktu mengulang, begitu ya. Jadi pengen bener nih milih jurusannya IPA atau IPS-nya, ya itu udah deg-degan tuh, overthinking semuanya. Kadang ada yang ya udahlah let it go aja deh, gitu ya, jalanin aja dan sebagainya. Nah, tapi memang ini sebenarnya perlu dipikirkan, perlu direncanakan. Namun kapan bisa terjadi over, kapan enggak, begitu ya. Nah, ketika kita sudah memilih, menimbang, nah ini ya, salah satu tips dan trik ketika kita udah overthinking, silakan dilihat plus minusnya. Kadangkala kita memilih sesuatu itu menimbang pakai logika atau pakai emosi. Nah, ini harus mulai diimbangi. Kita bicara tentang konteks problemnya apa. Kalau konteksnya memang emosi, maka kita harus mulai berpikir pakai logika. Kalau konteksnya sudah pakai yang logika, maka kita harus masukkan, sisipkan pakai sisi emosinya. Maksudnya adalah ketika saya memilih ini, saya egois nggak ya? Saya bisa membantu orang tua saya nggak ya? Atau ini motivasinya adalah justru ingin membalas dendam karena orang tua suruh pilih jurusan A, maka saya maunya B. Pokoknya orang tua apa, saya bertentangan aja gitu ya. Nah, itu harus diimbangi. Supaya apa? Supaya kita nggak overthinking. Karena kalau kita itu nggak diimbangi, kita jadinya, wah maunya yang ini doang gitu ya. Akhirnya kita merasa satu gitu ya. Ternyata di depan ada penyesalan gitu ya. Kedua, belum terjadi tapi udah kita pikirin sampai ke bawah mimpi, bangun-bangun stres gitu ya. Nah, ketika udah nyampe stres, udah nyampe sedih begitu segala macam, nah inilah yang kita perlu stop begitu ya. Jadi misalnya gini, biasanya tuh orang kalau lagi mempertimbangkan sesuatu, mau mengambil keputusan, bisa ngapain aja, Des? Atau penonton boleh jawab ya, bisa ngapain aja? Kalau mau ngambil keputusan, mungkin ada yang buka vote di Instagram. Tanya netizen, terus.
ada yang iya tanya sama followers, bantu aku dong untuk memutuskan gitu ya, bisa Oke. ada. Ya. Iya, tanya ke teman-teman dekatnya, chat Mhm. atau di telepon temennya, bantuin gue milih dong gitu ya. Ada Oke. Heeh. ya yang mungkin berdoa untuk meneguhkan pilihannya mungkin Iya. ya. Heeh. So far ini sih yang kebayang. So far Mungkin itu ya. teman-teman Nah, ada yang tuh ya. merenung. Dia merenung, tanya orang lain yang bisa dipercaya. Oke. Nah, Nah, apalagi nih ya. Nah, ya ini menarik nih. Sebentar ya, Koko Angga ya. Koko Angga nanya ya, kalau hidup isinya minus semua, tapi ya, nggak ada plusnya jadi gimana gitu ya. Minus dikali, ya minus dikali minus jadi plus ya. Ya. Tapi oke ya, sebentar. Kita balik ke ini dulu ya. Nah, ketika kita mempertimbangkan sesuatu betul, biasanya kita nanya follower dan sebagainya. Tapi pertanyaan selanjutnya, sebenarnya hidup ini kita jalanin untuk kita atau untuk follower kita? Ya menarik ya. You are the captain of your life. Gitu. Kita yang harus menentukan sebenarnya. Apapun pilihan itu adalah pertimbangan. Boleh dijadiin masukan. Tapi jangan sampai kita memilih karena itu orang-orang bilang, enggak lah kalau makan bubur harus diaduk. Wow, 79% ngaduk. Sedangkan sisanya bilang nggak ngaduk. Padahal kita sukanya nggak ngaduk. Tapi merasa karena 79% nggak bilang ngaduk, akhirnya diaduk. ya. Kenapa? Ya merasa aneh kalau misalnya berbeda gitu atau nggak sama kayak Ah, kebanyakan. iya, akhirnya kita coba ngaduk gitu ya. Nah, pas kita coba ngaduk, padahal kita bukan tim aduk, pas makan rasanya campur aduk kan nggak enak gitu ya. Nah, ini yang kita harus benar-benar coba pahami. Bagian mana yang kita perlu bertanya, bagian mana yang sebenarnya kita seringkali bertanya itu sebenarnya butuh pembenaran. Nah, jadi hati-hati Hmm, nih. Ketika kita iya kok ya. bertanya butuh pembenaran, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, disitulah penyebab overthinking. Nah, ya. Yes. Jadi kita harus benar-benar punya dulu nih sebenarnya pengennya apa. Kalau ternyata nggak benar, maka kita harus switch, mempertimbangkan. Mikir ke one step ahead, two step ahead, dan step ahead-nya apa. Kenapa ya kok orang-orang pada banyak milihnya ini? Jangan-jangan yang jawab di follower-follower kita justru pengen menjatuhkan. We never know. Ya, wah dia pakai akun-akun bodong gitu. Kok jawabin aja yang ini nih, gue tahu nih. Ya Destiny nggak suka yang ini aja nih, yang ini biar hidupnya makin susah gitu ya. Nah netizen namanya. Ya orang Indonesia itu seneng ngeliat orang susah gitu ya. Nah, tapi nggak bahagia kalau ngeliat orang seneng. Nah, ini kan yang repot gitu ya. Jadi sehingga kita harus benar-benar pahami yang mana yang perlu kita tanya dan yang mana yang tidak perlu kita tanya. Yang kedua, kepada siapa kita bertanya itu juga jadi penting. Tadi ketika ada jawaban merenung, ada jawaban berdoa, ada jawaban orang yang dipercaya. Yes, nanyanya jangan ke follower, nanyanya jangan ke umum gitu ya. Udah tahu duit pas-pasan terus nanya ke follower, beli tas yang mana ya gitu. Wah, terus follower jawabnya mahal lah. Terus kita ngutang gitu buat beli, ngapain gitu kan, malah bikin kita tambah stres ke depannya. Nah, jadi kita harus tahu pertama konteks mana yang perlu kita tanya kepada orang lain. Kedua, kalaupun sampai kita bertanya pada orang lain, maka pilihlah, carilah orang yang benar-benar bisa mengerti gitu ya, bisa mendengarkan. Kadang kita butuh teman untuk cerita kan, bukan untuk dijawabin juga gitu ya. Nah, jadi terus benar-benar paling tidak pertamanya kita harus kenal sama diri kita sendiri juga gitu ya. Nah, ini jadi penting seperti Yes. itu. Wow. Banyak banget sih insight-nya. Aku sampai kayak mau nge-recap-nya bingung juga. Ya pokoknya uh, untuk teman-teman yang mungkin baru join, tadi kita lagi ngomongin gimana biar nggak apa namanya kalau misalnya kita mau memutuskan sesuatu gimana sih gitu ya. Jadi jangan tanya ke followers yang belum tentu mengenal kamu sebegitu dalam ya kok ya. Jadi Betul. walaupun emang harus dan nggak semua hal harus ditanyakan ke orang. Jadi kayak kapten dalam hidup kita kan diri kita sendiri. Dan Betul. kalaupun emang perlu apa namanya saran dari orang, pilihlah orang-orang terdekat yang emang benar-benar kenal kamu. Gitu ya. Jadi jangan Ya. jangan sembarang cerita yang ada nanti bikin kamu makin ruwet, makin overthinking, makin bingung gitu ya kok ya. Betul, betul. Oke, sebelum lanjut nih kok, kan tadi kok Angga nanya nih, kalau hidupnya isinya minus semua tapi nggak ada plusnya gimana kok? Nah, sometimes kita mikir gitu kan ya, kayak, aduh nggak ada baiknya nih hidup gue nih gitu kan, mau mulainya dari mana? Gimana tuh kok kalau udah mikirnya gitu? Ini menarik nih ya. Ketika kita bilang hidup kita kayaknya minus semua begitu ya, itu sebenarnya sudut pandangnya kita ya.
Nah, jadi ketika kita merasa hidup kita minus semua begitu ya, atau ada orang yang cerita ke kita isinya minus semua, akhirnya kita jadi merasa kasihan dan bilang, ya sih hidup lu minus banget gitu ya. Nah, selalu ingat ada hal baik. Saya nggak bilang hal positif ya, selalu ada hal baik di balik minus tersebut. Ketika orang merasa hidupnya minus semua, dari dia lahir sampai sekarang dia minus semua, pertanyaannya nomor satu adalah apa yang kamu pelajari dari hal-hal minus tersebut? Gak ada lah, kesel gini. Oh, ternyata kamu jadi banyak menyalahkan ya. Gimana rasanya ketika kamu menyalahkan orang? Membuat kamu semakin minus atau membuat kamu semakin lega? Dia mulai mikir gitu ya. Ternyata ketika kita mengeluh saja dalam hidup ini, membuat kita semakin kaya dan menemukan jawaban, atau membuat kita semakin pusing dan overthinking. Mikir lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan banyak hal, makanya ada teman-teman yang mengatakan ada hikmah gitu ya di setiap kejadian ya, ada rencana Tuhan di balik setiap kejadian, selalu ada titik cerah. Tapi apa yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah adalah sudut pandang kita. Nah, pertanyaannya, gimana cara merubah sudut pandang kita? Ya, namanya sudut pandang, berarti menggunakan indera apa, Kak Desti? Penglihatan, sudut pandang, Yes, memandang. betul. Itulah yang harus kita perhatikan. Apa yang kita lihat setiap pagi? Instagram langsung di scrolling, ya, atau ngelihat artis-artis hidup mewah, nah, atau yang setiap pagi kita lihat itu adalah muka pasangan kita, kalau yang sudah berkeluarga, begitu ya, muka calon pacar gitu ya, gebetan, ya, atau yang kita lihat adalah kitab suci kita dan kita baca. Nah, ini semua akan menentukan sudut pandang kita. Apa yang masuk melalui mata kita, itu akan menentukan cara berpikir kita, sudut pandang kita. Semakin masuk hal-hal yang negatif, tentunya yang kita lihat akan begitu terus. Sama seperti kacamata ini. Sebenarnya kan otak kita ini selalu buram, tapi kita kasih, betul ya, kita kacamataan ya, Kak Desti ya. Nah, kita kasih lensa-lensa. Kalau yang kita kasih lensanya adalah gosip, yang kita kasih adalah lensanya selalu, wah hidup enak itu menyenangkan ya, jalan-jalan itu selalu menyenangkan ya. Hey, itu kacamata kita melihat foto, melihat tulisan orang. Tapi apakah kita tahu sebenarnya dia jalan-jalan pakai utang gitu kan? Apakah kita tahu kalau dia jalan-jalan tuh nyari tiketnya tuh setengah mati gitu, udah ngantri dari 7 hari sebelumnya. Perginya kapan? 2 tahun lagi biar dapat tiket murah gitu kan. Nah, itu yang kita harus pahami betul. Ada loh action-action yang harus dilakukan seperti itu. Nah, ini yang kita harus pahami supaya kita nggak overthinking, terjebak dalam iri hati gitu ya, karena biasanya akar dari overthinking itu pertama ngiri, kedua adalah tidak ada yang damai. Ya, nggak ada sejahtera nih, nggak ada ketenangan. Nah, nggak ada ketenangan, maka kita perlu membuat ketenangan tersebut dengan cara salah satunya yaitu kita merubah sih sudut pandang ini, seperti itu. Wow, great. Mengubah sudut pandang. Dan aku suka banget analogi kacamata tadi ya, karena kita sama-sama berkacamata. Ini kalau misalnya lensanya nggak sesuai aja, nggak membantu kita ya, kok ya. Nggak cukup dengan kacamata. Tapi yang penting si lensanya ini sesuai atau enggak. Dan ya, sama kayak kita, kayak baik di dia, belum tentu baik di kita, gitu. Nyaman di dia, belum tentu nyaman di kita. Jadi kita nggak bisa ngelihat kayak, ih dia enak ya kayak gitu. Ya kita nggak ngejalanin kayak dia, gitu. Nggak ngejalanin struggle-nya untuk sampai di titik itu, struggle-nya untuk bisa sampai di situ gitu ya, kok ya. Betul. Dan kacamata harus pas ya lensanya. Karena kalau minusnya kita, wah kejauhan nih, kita kasih minus yang tebal kan pusing jadinya. Overthinking itu jadinya. Iya, benar kok. Oke. Sebenarnya kalau secara waktu, kita tuh punya waktu 5 menit lagi, karena Puzzle Insight ini memang nggak panjang-panjang, tapi kayaknya masih seru, masih banyak teman-teman yang mau mengeluarkan unek-uneknya, yang masih mau berinteraksi. Silakan, kita bisa perpanjang 10 menit lah ya, kok ya. Boleh kok? Boleh. Sampai 9:40. Ya. Tapi syaratnya teman-teman harus aktif. Teman-teman yang nonton harus aktif biar kita nggak ngoceh berdua doang. Hukumnya di undang-undang pasal berapa itu, Kak Desti? Anak hukum ya. Aku juga kalau ini harus buka pasalnya, kok nggak diingetin. Kalau aku harus inget semua nanti aku overthinking. Oh ya, benar. Banyak banget. Ini jadi ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Oh, ini ada komentar dari Kak Ana tadi kayaknya ya. Benar banget Kak Gun, sudah cara berpikir kita. Kalau positif pasti akan berbeda. Ya,
Right. Yang menarik lagi dari overthinking itu biasanya tadi kita udah ngomongin soal ngubah sudut pandang ya caranya. Selain itu biasanya yang bikin overthinking itu kalau kita nggak banyak kegiatan ya nggak sih kok kayak kita kita mau ngelakuin apa atau kayak terlalu banyak waktu luang yang jadinya digunainnya bukan untuk hal yang produktif yang kayak tadi Ko Gunawan bilang di awal ya, kita bukan sibuk doang tapi produktifnya banyak. Anak-anak muda sekarang ini kelihatannya sih sibuk kok, tapi untuk produktif dipertanyakan. Nah gimana nih kok tanggapan Koko? Nah nanti bisa kita bahas tuh ya, busy and productive gitu ya, tapi kalau kita kembali ke overthinking, benar ini mohon maaf ya, bukan bermaksud genderisasi, tapi biasanya overthinking ketika tidak ada aktivitas itu lebih sering terjadi kepada wanita. Kenapa? Karena wanita itu mikirnya udah jauh lebih panjang ke depan, begitu ya. Kalau cowok mikir terlalu panjang ke depan, udahannya dia lupa dia mikirin apa, gitu ya. Nah, tapi kalau wanita biasanya dia pikirin semua tuh ya, karena contoh paling gampang yang sering kali overthinking itu justru istri saya, gitu ya. Dia mikirin nih, wah besok Pampers udah mau habis, makanya harus beli berapa ya, kalau mau beli berapa nanti duitnya ambil dari yang mana ya, terus nanti ini mau susu juga, nanti mau ini juga, nanti mau itu juga, maunya banyak. Ujung-ujungnya kalau udah buka online shop gitu ya, tapi nggak ada yang dibeli, cuman dimasukin keranjang doang, nggak ada yang di check out gitu ya. Nah, akhirnya suaminya pas lagi buka gitu kan, wih banyak banget, tutup lagi gitu ya, nggak di check outin juga ya, harusnya di check outin ya. Nah, tapi ini yang seringkali terjadi, biasanya kepada wanita ketika tidak ada aktivitas, sehingga betul, salah satu cara untuk stop overthinking itu adalah kita mencoba beraktivitas. Karena otak kita ini kan juga seperti muscle. Ketika kita beraktivitas, ketika kita berolahraga, maka dia akan semakin terbentuk. Tentunya aktivitasnya harus kembali ke dua syarat tadi ya, membangun dan bermanfaat. Dan loh, jangan atau ya, kadang membangun gitu ya, membangun apa? Membangun hasrat menonton lebih banyak drama Korea, begitu ya. Membangun emosi saya ketika dia dibawa lari sama wanita lain gitu ya. Nah, itu membangun sih, tapi kayaknya nggak bermanfaat deh. Justru bisa jadi overthinking, aduh, nanti kalau nyari pasangan kayak gimana ya kalau ternyata dibawa lari sama orang lain. Nah, itu kan jadi berbahaya, mikirnya jadi kesana gitu ya, tidak membangun. Sehingga yuk mari kita ingat kembali gitu ya, kita latih otot ini, kita kasih makan otak kita ini makanan seperti apa, otot seperti apa olahraganya. Nah, kalau balik ke tadi, ketika kita tidak ada aktivitas, maka kita isi aktivitas. Dengan apa? Biasanya kalau saya suggest, baca begitu ya, mau sekarang pakai e-book atau baca buku, silakan dibaca. Kalau yang memang suka novel, boleh baca novel, karena itu akan membangun imajinasi. Kalau yang sukanya baca buku pengembangan diri, lebih bagus, tapi jangan baca doang, dipraktekin, itu jadi jauh lebih bermanfaat gitu ya. Terus bacalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk aktivitasmu. Kalau misalnya sekarang lagi seneng apa lagi bingungnya milih jurusan, maka bacalah, scrolling lah, searching lah hal-hal yang terkait dengan penjurusan. Jangan scrolling searching penjurusannya cuma 5 menit, sisanya liatin artis, liatin yang lain gitu ya, 2 jam kemudian. Ketahuan kan isi otaknya seperti apa, dan ketahuan juga kan kenapa jadi overthinking gitu. Jadi tadi selain kita memperbaiki sudut pandang kita, bahwa penting juga untuk apa yang masuk ya kok yang apa yang ya lewat mata ini ya sudut pandang tadi masih ada kaitannya ya, bahwa apa sih yang sebenarnya kita lagi butuh dan itulah yang dicari gitu, yang itulah yang dikerjain gitu ya kok ya. Jadi jangan mikirinnya apa, dilakuinnya enggak, yang dilakuinnya apa. Mikirinnya gimana masa depan, yang dilakuin cuma rebahan doang gitu ya kok ya. Iya, bener. Itu contoh yang bagus tuh. Betul. Ya. Ada pertanyaan kayaknya ya. Ini dari Cinat nih. Yes. Kok kalau kita udah positive thinking, terus yang terjadi memang nggak sesuai harapan, akhirnya kan kita kecewa. Gimana tuh cara supaya nggak overthinking, takut mengalami pengalaman yang nggak enak? Gimana tuh? Nah, ya, katanya. Semoga ngerti kayaknya. Nah, kita mencoba mengerti dulu ya. Nah, ini benar ya. Ini menarik nih, karena ada beberapa kontradiktif di dalam satu kalimat ini ya. Pertama, kita udah positive thinking. Terjadi memang nggak sesuai harapan, akhirnya kita kecewa. Nah, once kita positive thinking, ternyata kita tahu nih, positive thinking saja nggak cukup. Kita harus sertai dengan keoptimisan. Nah, ya, karena orang-orang positive thinking dia tetap bisa jadi punya mental yang pesimis, makanya jadi kecewa. Terus dia jadi
males mikir positif. Contoh paling saya ingat tuh ketika kita lagi sekolah itu, setiap kali mau selesai ngerjain gitu ya, kita selalu bilangnya aduh belum belajar, aduh kayaknya nggak bisa gitu ya. Atau ketika sudah selesai ulangan, terus kita bilang aduh kayaknya tadi jelek deh, terus Toto dapat bagus malah lebih seneng dibandingin wah tadi kayaknya jawab benar semua, Toto jeng-jeng ada yang salah, kecewa. Padahal nilainya 90 gitu ya, salahnya 1, tapi jadi kecewa karena tadi merasa benar semua. Nah, ini bicara tentang kepercayaan diri, bicara tentang positive thinking dan optimis. Jadi ketika kita punya positive thinking lalu kecewa, saya mempertanyakan, positive thinkingnya itu karena kepedean, karena harapan tinggi, atau beneran positive thinking? Ketika dia murni pure positive thinking, maka ketika terjadi tidak sesuai harapan, dia akan tetap bisa berpikir, apa yang bisa saya pelajari? Positive side dari ketidaktercapaian ini apa ya? Salahnya di mana ya? Bukan siapa yang dia cari salahnya, tapi salahnya di mana sehingga saya bisa memperbaiki. That's positive thinking, gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi dulu ya, supaya nggak overthinking, takut mengalami pengalaman gak enak. Nah, saya melihat di sini lebih kuat di takutnya, bukan di overthinkingnya. Nah, sebenarnya overthinking ini relate dengan emosi-emosi yang negatif. Gitu ya. Takut kan salah satu bentuk dari emosi juga. Fear. Sebenarnya ketakutan itu bisa menjadi motivasi terbaik loh. Karena takut, maka kita bisa memotivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi itu nanti lain waktu kita bisa dibicarakan ya. Tapi kalau kita sambungkan dengan overthinking, takut, nah di sini biasa ketakutan itu membuat kita jadi menunda. Menunda itu membuat kita menjadi tidak melakukan aktivitas. Membuat tidak melakukan aktivitas, padahal otak udah mikirnya ke sana, otak mikirnya udah harus loncat 3 langkah ke depan nih. Tapi ternyata kita takut, kayaknya nanti kalau loncat kesleo, aduh kalau loncat nanti di sana ada lumpur nggak ya? Akhirnya kita diem. Padahal waktu terus berjalan udah 5 step ke depan. Ini yang akhirnya membuat kita jadi overthinkingnya negatif. Ini yang membuat kita akhirnya jadi nggak mau ngapa-ngapain, jadi rebahan seperti yang Kak Desti bilang tadi. Nah, semoga Kanat juga ngerti dengan jawabannya dan semoga terjawab ya. Iya. Nah, tadi menarik tuh untuk pas lagi ngomongin positive thinking ya. Jadi di mana kita kalau misal aku sih nangkapnya jadinya kalau misalnya positive thinking itu mestinya disertai sama well prepare-nya kita ya kok. Maksudnya bukan modal PD doang yang kayak nih gue pasti nilainya bagus nih gitu. Padahal sebenarnya dia nggak mempersiapkan dirinya dengan baik. Terus pas hasilnya ternyata nggak seperfect yang dia pedein itu, kayak ya bisanya marah-marah doang gitu. Yang bisanya kecewa doang mungkin kayak kok nilai gue segini gitu. Padahal ya dia nggak mikir bahwa dalam prosesnya itu nggak ada yang bisa dievaluasi karena emang nggak ada persiapan apa-apa ya kok ya. Betul. Karena nggak ada persiapan apa-apa. Makanya waktu itu ada quotes yang menarik gitu ya, ketika saya discuss sama teman, ngobrol, terus mereka bilang gini, setiap orang itu prepare to success. Makanya mereka baca cara-cara untuk sukses dan sebagainya. Tapi mereka nggak prepare for the worst. Jadi ketika once dia mengalami kegagalan, dia mengalami kejatuhan, dia nggak siap. Nah, itu juga harus kita prepare. Mari kita jangan overthinking melihat yang, wah kayaknya luar biasa bagus, sukses dan sebagainya, lalalili, duitnya banyak dan sebagainya. Jangan. Kita juga harus prepare. Once kalau saya nggak ada duit, saya harus ngapain ya? Once saya kalau tidak tercapai mimpi, saya ngapain ya? Nah, itu juga harus kita pikirkan supaya balance gitu ya, supaya semakin harmonis hidup kita. Lanjut Kak, Mantap. ada pertanyaan? Iya, nah ngomongin istri, mumpung istri nggak dengerin ya. Oke. Kak Atta nih ya, Atta Ini ada nih, pertanyaan dari Kak Ataga_Tina. Kalau mengubah sudut pandang jadi positif tapi malah toxic positivity gimana tuh? Nah, saya agak ragu dengan definisi toxic positivity nih ya. Kalau menurut Kak Desti, toxic positivity itu yang seperti gimana Kak? Kalau Kak Atas masih mendengarkan ini, tolong dilanjut dengan contoh ya, supaya kita lebih mudah menjawabnya. Nah, tapi kalau Kak Desti gimana toxic positivity? Kalau aku mungkin ngebayangin toxic positivity itu kayak jadi ini ya, kayak kita tuh harus punya emosinya tuh emosi yang emosi positif terus gitu kok. Kayak jadi emosi negatif tuh didikti terus. Kayak kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh cemas. Jadi kayak kita bilang sama diri kita tuh kayak aku harus kuat, aku harus bahagia, aku harus gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bahagia. Aku sih nangkapnya kayak gitu. Wow, capek ya kalau gitu ya. Dari Kak Ataga.
Kayak gitu nggak Nah, maksudnya? ya, nggak apa-apa. Nanti Kata bisa lanjut ke contohnya ya. Tapi kalau jawaban, kalau memang definisinya seperti Kak Desti sampaikan, begitu ya, itu hati-hati. Gini, kita seringkali terjebak dengan istilah-istilah. Makanya saya sangat senang untuk menyamakan dulu definisinya, begitu ya, sebelum kita jadi salah menjawab. Nah, kalau definisi seperti Kak Desti tadi, itu hati-hati kita terjebak dengan membohongi diri kita sendiri. Once kita bohong dengan diri kita sendiri, itu berarti kita tidak respect terhadap diri kita sendiri. Ya, piano aja diciptakan ada tuts hitam dan putih, dan tuts hitam itu selalu nadanya miring. Ya, fa coret jadi fis gitu ya, mi coret, re coret jadi ri dan sebagainya. Nah, itu yang akan membuat jadi harmonisasi lagu menjadi indah ketika dimainkan untuk lagu tertentu. Begitu ya. Nah, sama seperti hidup kita. Sebenarnya hal-hal negatif itu jangan dihilangkan karena itu sebenarnya mewarnai kehidupan kita. Kita perlu menerima. Memang seringkali yang terpaparkan gitu ya, kita hilangkan hal-hal negatif. Ayo semuanya harus hidup positif gitu ya. Nah, saya yakin kalau semua orang udah positif, kasihan dia dagangannya nggak laku tuh motivator. Ya. Nah, tapi justru karena dia tahu hidup manusia itu pasti ada negatifnya, makanya jualan dia selalu laku gitu ya. Sama seperti saya selalu bilang, detak jantung itu di rumah sakit turun naik ya. Kalau dia udah datar doang, nah, namanya udah mati, udah game over. Jangan-jangan ada bagian hidup kita yang udah mati, kan repot gitu ya. Justru ketika masih ada yang negatif, masih ada yang bawa, ini harus kita terima sebagai apa? Sebagai lonjakan. Ini yang kita harus jadiin bounce back kita. Once kita jatuh ke bawah, kita bisa membalai seberapa tinggi. Nah, ini jadi lebih penting. Gitu. Oke, Lanjut lagi, Kak. thank you kok. Ini banyak pertanyaannya, jadi kita cepat aja ya, karena waktu kita nggak banyak lagi. Ini dari Kak Gabjas William _. Kak, saya mau tanya, apakah overthinking dapat membuat seorang jadi jago main catur? Aku nggak tahu sih relevansinya. Catur banyak posibilitas kan, katanya gitu. Ya, oke. Balik lagi ya. Nanti mungkin ini siapa yang dipanggilnya ya? William, Gap, Jess atau apa gitu ya. Nanti dengerin dulu definisi di awal kita tadi ya. Karena relevansi antara overthinking dengan permainan catur sama bajunya Kak Desti hari ini mungkin ada relevansinya ya. Jadi, oh iya ya, catur. Benar. Ya, jadi nanti bakal jadi didengerin lagi aja dari awal ya, Kak. Betul. Oke, kita lanjut nih. Dari Kak Parulian Sondang. Daripada overthinking, mending gak usah mikir gitu nggak sih kok? Tadinya, nah dia siapa dia? Miss Parulia atau Kak Parulia Sondang gitu ya. Nah, tadinya saya juga mau bercanda begitu ya. Untuk menghindari, untuk kita stop overthinking, mari kita berhenti berpikir. Sayangnya saya nggak tega keluar itu dari mulut saya. Thank you loh, udah keluar dari Kak Parulia Sondang ya. Karena gini, kita kembali ke yang tadi kita udah ngomongin ya Kak Desti ya, bahwa otak ini sebenarnya ada untuk kita berpikir. Menjadi over ketika kita tidak menggerakkan dalam bentuk aktivitas. Sama balik lagi ke analogi tadi mesin motor atau mesin mobil, kita udah panasin, udah nyalain mesinnya, udah ketika kita lahir tuh udah kerekam nih semuanya udah bekerja. Tapi kalau kita tidak beraktivitas, kita tidak menggerakkannya, akhirnya kita tidak pernah mencapai tujuan. Kita cuma panas doang, bensin habis, mesin rusak. Kepanasan tuh motor mungkin bisa meledak dan sebagainya, bisa bikin polusi gitu ya. Nah, sehingga jangan berhenti berpikir. Sayang Kak Parulian ya, kalau kita berhenti berpikir. Karena otak, sekali lagi saya katakan, otak itu salah satu bagian tubuh yang semakin dipakai, dia semakin tajam dan semakin berguna. Bahkan ketika anggota tubuh lain tidak bisa digerakkan, tapi ketika otak masih bisa bekerja, ini akan jadi semakin bermanfaat. Jadi jangan pernah berhenti berpikir. Seperti itu. Ya, jadi jangan berdalih ya dengan overthinking, jadi nggak mau mikir. Teman-teman, Oke, lanjut. Ini kayak last question nih, karena kita udah 19.40. Ya. Ci Aisyah nih. Dari Kak siapa nih? Susah bacanya ya. Ci Aisyah. Aisyah ini sebenarnya. Overthinking untuk prepare for the worst itu gimana Kak? Batasannya apa Kak? Supaya nggak terjebak ke overthinking yang destruktif. Wah, ini makin canggih lagi kan istilahnya ya. Ya, overthinking untuk prepare for the worst itu gimana batasannya supaya nggak terjebak ke overthinking yang destruktif. Betul. Jadi gini, batasannya adalah toleransi emosi di setiap kita. Wah, bingung ya. Jadi gini, ketika kita udah prepare for the worst atau prepare for the success atau kita udah mulai jealous ngelihat ke orang lain gitu ya, ketika udah mulai gelisah,
terus kita mulai agak marah, kita mulai sedih gitu ya. Nah, itu biasa kita harus aware dengan emosi kita. Maka kita harus stop di titik itu. Tapi kalau itu justru membuat kita jadi semakin bersemangat, kita mikir, oke, kita mikirnya gini, kalau yang dipikirkan itu sudah mulai masuk ke ranah action, maka habis ini saya akan mulai coba bikin akun YouTube. Habis ini saya mulai coba untuk baca buku pelajaran. Mulai habis ini saya mulai ini, itu boleh terusin dipikirin. Karena bentuknya action. Habis itu kita harus melakukannya. Tapi kalau kita udah mulai mikirnya, aduh enak ya dia begini, coba saya begini. Aduh prepare for the worst. Kalau begini nanti bisa tambah jelek, bisa tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Terus kita udah mulai khawatir, stop. Karena belum terjadi. Nah, jadi semuanya balik ke toleransi kita, lakukan apa yang kita pikirin tadi, cobain dulu, begitu ya. Once kejadian, maka stop lagi aktivitasnya, berpikir lagi dulu. Nah, jadi semuanya harus diimbangi antara thinking dan action. Seperti itu. Semoga menjawab. Wow. Yes. So insightful. Balancing antara thinking sama action. Tadi juga ada balancing antara thinking sama feeling ya. Gimana kayak emosi kita bisa tetap dilibatkan, tapi juga rasionalnya juga tetap jalan. Wow, so insightful. Dan sekarang tanpa terasa, kita sudah melewati waktu yang ada. Mohon maaf, penyelenggara Puzzle of Life. Ini kita terlalu asik kayaknya pembahasannya sampai overtime ya. Enak ya jadi anaknya Bill Gates ya nggak sih? Tiba-tiba Bill Gates tergantung, Kak Sondang, tergantung. Oke, thank you so much Ko Gunawan atas sharingnya malam hari ini. Thank you juga teman-teman yang udah stay dari awal atau mungkin yang join di tengah-tengah. Kalau misalnya mau lihat lengkapnya nanti ini bakal di save, jadi teman-teman bisa tonton lagi di awalnya. Terima kasih banyak, semoga bisa yang pertama sih kalau harapanku semoga untuk teman-teman yang overthinking nggak ngerasa sendirian. Kita semua pernah ngerasain overthinking dan it's okay, tapi how to solve gitu, kita untuk stop overthinkingnya itu kayak gimana, ya nanti bisa ditonton ulang lah, kita abis ini kita save. Terima kasih Ko Gunawan. Thank you Jaisana, thank you Kak Okta, Kak Sondang, semuanya terima kasih. Kak Desti, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang belum makan malam, jangan lupa makan malam. Sehat selalu semua. Mari, yo. Oh ya, jangan lupa Puzzle Insight series lainnya di setiap hari Kamis. Siap. Ya, itu hampir lupa. Pesan sponsor. Dah. Bye-bye. Dah.